Nah, just info buat kalian yang mungkin tertarik join giveaway ETH seumur hidup gue di sini, kalian bisa tinggal follow IG gue, tag 3 teman kalian dan komentar alamat ETH kalian aja di sana. Pemenangnya itu tiap minggu beda-beda, kalian berkesempatan menang lebih dari satu kali, cukup satu kali komen doang di sini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik join, kalian bisa langsung join giveaway ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, terus juga buat kalian yang gak pengen ketinggalan info terupdate mengenai cryptocurrency, biasanya gue post di sini. Biasanya mengenai analisa market gue post di sini gratis buat kalian, jadi nggak ada VIP, semuanya gratis aja di sini. Kalau misalkan ada koin-koin yang lagi under value, yang kira-kira lagi bakalan breakout atau naik, juga gue kadang share di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan update info mengenai cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak keburu buat ngepost di YouTube, akan gue post di grup ini. Kalian bisa join, ini gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan gue udah buka posisi kemarin, sempet ketika pada panik sell semua, gue ada buka posisi long, salah satunya di ADA di sini, dan saat ini udah running profit sekitar 30% lebih. Ini bisa aja gue biarin hingga sampai ribuan persen temen ya. Jadi enaknya di sini tuh di Bingbong sama seperti LMT, kalian bisa tinggal copy trade trader ahli, kalian nggak perlu pusing lagi trading sendiri, atau mungkin sering loss teman, mungkin kalian bisa tes copy trading di Bingbong. Kalian bisa ke menu copy trade di sini. Lalu kalau misalnya kalian pengen follow gue, kalian tinggal ketik nama Kendrick aja di sini. Lalu kalian bisa follow, followers gue udah ada sekitar 600 orang lebih teman di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang tertarik copy trade teman, di luar dari kalian bermain spot market, mungkin kalian bisa coba diversifikasi ke copy trade juga. Cukup tinggal deposit USDT doang di sini, lalu follow gue. Jadi simpel itu doang teman. Buat tutorialnya kayak gimana, semuanya link join ada di deskripsi di bawah. Nah teman, di grup trading Kendrick Kalimin itu gue itu nggak menerima tanam modal, tidak menerima investasi, nggak meminta duit, maupun nggak membuka grup VIP ya. Jadi kalau misalkan ada grup lain yang mengatasnamakan gue, mereka itu menawarkan investasi, menawarkan tingkat pengembalian tertentu dalam jangka waktu tertentu, yang mengatasnamakan gue itu bukanlah gue teman-teman ya. Sampai grup ini tuh gue ubah profile picture itu menjadi grup trading Kendrick Kalim yang nggak menerima tanam modal dan investasi. Jadi ya dengan kalian bantu report itu, kalian beneran ngebantu gue banget lah ya. Jadi di sini juga disclaimer on, kalau misalkan ada orang yang kena temennya dari grup investasi bodong gitu ya, itu udah di luar dari tanggung jawab gue ya. Karena gue juga bukan yang ngelola grup palsu tersebut. Ya paling apa yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa membantu report temen ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian ada menemukan grup tersebut, kalian bisa bantu report, itu akan sangat membantu banget daripada nanti banyak korban berjatuhan dikarenakan grup palsu tersebut. Oke teman-teman, jadi gue udah bener nggak tahu ya harus ngomong apa. Kemarin tuh kita sempat terjun di bawah level 30.000, persisnya di sekitar level 28.000 per satu Bitcoin. Setelah itu kita langsung mantul dengan cukup kuat di sini teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan secara teori di dalam pola descending triangle ini, yang sebenarnya ini adalah pola bearish, kita masih belum breakdown di bawah pola ini. Kalau misalkan kita breakdown, kita itu closingnya di bawah teman-teman ya. Tapi ini kita sempat di bawah doang hanya beberapa saat, setelah itu kita langsung mantul dengan cepat. Jadi sebenarnya kita masih ada di dalam playing area bermain di dalam descending triangle ini. Jadi belum ada konfirmasi breakdown ataupun breakout, apalagi breakout ya, karena ini kan di bawah jadi nggak mungkin breakout. Nah saat ini temennya, ini gue nggak tahu ini apakah kebetulan atau apa, tapi kalau misalnya kita tarik dari garis descending triangle ini balik ke tanggal 20 Mei sampai saat ini udah kesentuh entah berapa kali temennya, 1, 2, lalu di sini yang ketiga, di sini ketiga, ini keempat, kelima, dan bahkan baru berakalkan ini yang sebelum kita langsung jatuh hanya dalam beberapa jam doang. Ini kita menyentuh lagi teman-teman ya. Jadi kita sentuh lalu kita langsung terjadi koreksi yang cukup dalam di sini. Jadi dari sini kita benar udah konfirmasi banget gitu ya. Konfirmasi bahwa garis ini benar-benar berperan sangat besar ya. Garis descending triangle ini, peran ini benar-benar gede banget ya buat Bitcoin. Kalau misalnya dia bisa breakout, ini potensinya benar-benar akan bullish banget. Dikarenakan kalian tahu ini udah 5 kali sentuh teman-teman, tetapi setiap kali kita menyentuhnya selalu gagal teman-teman ya, selalu gagal naik. Dan di sini saat ini kita benar-benar udah di ambang perbatasan support lagi. Kalau misalnya kita breakdown di sini dan kita close di bawah, ini baru ada terjadi konfirmasi bahwa kita untuk pertama kalinya kita breakdown dari pola descending triangle ini. Kalau misalkan ibaratnya kita close di bawah teman-teman, kita turun di bawah garis merah ini, setelah itu kita sideways, lalu kita turun lagi, nah itu baru ada pertanda kita breakdown dari descending triangle ini. Saat ini memang teman-teman ya, satu-satunya harapan untuk Bitcoin kalau misalkan dia bisa balik lagi ke atas gitu ya. Tetapi sebenarnya even Bitcoin ke 23K teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat secara jangka panjangnya,
even dia ke 23k yang berada di level support yang ada pada tanggal 20-an Desember ini sebenarnya kategorinya masih bisa bullish teman-teman, masih ada bullish momentum untuk Bitcoin. Cuman ya untuk saat ini, untuk menyelamatkan Bitcoin teman, satu-satunya cara adalah kita harus balik ke area ini lagi teman-teman, ke level playing area kita, yaitu kita let's say ambil di middle-nya aja, kita harus berada di level 33.000 untuk kita berada dalam status netral. Setelah itu kita harus ada konfirmasi breakout. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat harapan ini, kita harus melihat ada konfirmasi breakout dari 5 resistance sebelumnya yang udah kita sentuh. 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Karena dengan breakout dari resistance ini akan mendapatkan satu perjalanan kita menuju ke level berikutnya gitu ya, yaitu level 50 maupun level 60k. Nah, kalau misalkan kita zoom out ke jangka yang lebih panjang ya, yaitu jangka 1 minggu. Jadi per satu lilin ini adalah 1 minggu. Kalian bisa perhatikan di sini persisnya teman-teman ya, baru aja di minggu ini kita ngehit teman-teman ya, kita ngehit Bollinger bawah time frame 1 minggu. Jadi sebenarnya balik ke tanggal 17 Mei sebenarnya ini kita belum benar-benar ngehit ya. Jadi ini sebenarnya sangat amat tipis. Jadi sebenarnya ini tuh kita lebih menyentuh titik bawahnya Bollinger gitu ya, yang biasa dimana ini seharusnya semoga bisa menjadi titik support terkuat, apalagi sejajar dengan yang ada pada tanggal 18 Januari, yaitu level 29 dan 28.000 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan boleh digambar garisnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kita bisa mencapai level 50, ini kita harus breakout terlebih dahulu dan kita harus breakout di level atas 40k ini untuk benar-benar konfirmasi. Yang pertama untuk balik ke status normal, saat ini statusnya masih cukup bearish. Untuk balik ke status normal, kita harus berada di level 33.000. Untuk menuju ke status bullish, kita harus berada di atas level breakout dari descending triangle ini. Dan untuk konfirmasi kita continuation atau continuation bull market, kita harus berada di atas level 42.000 ini. Jadi sebenarnya saat ini teman-teman level 28.000 ini gue juga udah nggak heran teman-teman, karena kalau misalnya kita flashback, ini juga terjadi teman-teman, 28.000 ini kita sempat beberapa kali retest dari tanggal 22 Januari. Nah, kalian bisa lihat ya, ini kalian perhatikan di level 28.900 dan di level 29.000. Jadi ini adalah titik support Bitcoin terkuat balik kepada tanggal 22 Desember sebelum akhirnya dari level ini dia langsung menerjang ke level 60.000. Apakah ini bisa menjadi support level yang paling kuat atau tidak, kita akan lihat teman-teman ya. Karena sampai saat ini belum ada support terkuat lagi selain level 28 sampai 29.000. Sebelum kita melihatnya kembali, ya mungkin ini bisa berada di level 26.000 dan di level 23.000. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi, semoga analisa ini bisa membantu dalam memberikan keputusan untuk kalian tradingnya bakal seperti apa. Itu aja teman-teman dari gue, semoga bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.